Memindahkan masjid dalam waktu semalam. Suatu ketika Sunan Sendang Duwur mendatangi Sunan Derajat. Dia menyampaikan keinginannya agar bisa mempunyai masjid di desa Sendang Duwur. Kemudian Sunan Derajat merekomendasikan agar dia meminta Masjid Mbok Rondo Mantingan. Masjid tersebut merupakan milik bangsawan Jepara. Datanglah Sunan Sendang Duwur ke Jawa Tengah, tempat masjid indah itu berada. Dia berterus terang dan meminta pada Mbok Rondo Mantingan agar masjid itu bisa dibawanya pulang. Mbok Rondo Mantingan atau Nimas Ratu Kalinyamat membolehkan Sunan Sendang Duwur meminta masjid miliknya. Namun ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Syarat tersebut ialah masjid tersebut harus sudah dipindahkan dalam waktu semalam. Selain itu, ketika memindah masjid, tidak boleh ada secuil pun serpihan bangunan yang tercecer di jalan. Iya, atas bantuan Allah masjid itu pindah gitu aja ke Sendang Duwur, kata penjaga Museum Sunan Derajat, Nur Hayati di Museum Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Lantas Sunan Sendang Duwur senang bukan kepalang. Kemudian dalam waktu tak sampai semalam, masjid tersebut sudah tertancap kuat di tanah desa Sendang Duwur. Esok harinya masyarakat terkaget, bagaimana bisa ada masjid yang kemarin tak ada? Mereka terkesima dan terheran-heran dengan adanya masjid dadakan itu. Kemudian mereka mempergunakan masjid tersebut untuk salat dan berbagai kegiatan umat Islam yang lain. Mengambil buah dengan menepuk pohonnya, terdapatlah seorang sakti yang di tanah Jawa bernama Raden Nur Rahmat. Sunan Derajat penasaran dengan kesaktian Raden Nur Rahmat yang sudah populer di kalangan masyarakat. Dia berniat mengujinya. Pergilah ia dengan para pengawalnya ke kampung Patunon. Ketika sudah bertemu dengan Raden Nur Rahmat, Sunan Derajat meminta izin untuk menikmati air nira dan buah siwalan. Dia ingin mengambilnya sendiri. Dengan senang hati Raden Nur Rahmat mempersilakan. Itu pohonnya diketuk 3 kali, langsung buahnya jatuh sendiri. Seluruh buah di pohon itu yang jatuh enggak tersisa. Ungkap juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya di Komplek Makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Setelah buahnya berjatuhan, Raden Nur Rahmat bukannya heran akan tetapi dia malah geram. Raden tersebut berkata pada Sunan bahwa jika cara mengambilnya semacam itu, maka anak cucu kita kelak tak akan bisa menikmati buah siwalan dan air legen. Pasalnya Sunan telah menjatuhkan seluruh buah dari tiap pohon siwalan. Setelah itu Raden Nur Rahmat menghampiri salah satu pohon siwalan. Dia mengelus pohon itu sebanyak 3 kali. Seketika pohon siwalan tersebut merunduk di hadapannya. Kemudian Sunan Derajat diminta untuk mengambil air legen dan buah siwalan sebanyak yang dibutuhkan saja. Setelah buah dipetik, pohon itu kembali tegak seperti sedia kala. Akhirnya Sunan Derajat menyaksikan sendiri kesaktian yang dimiliki Raden Nur Rahmat. Atas ujian yang mampu dilewati oleh Raden Nur Rahmat tersebut, Sunan Derajat memberinya gelar sebagai Sunan Sendang Duwur. Kejadian ini membuat keduanya kompak. Dalam banyak hal akhirnya Sunan Sendang Duwur membantunya. Dulu desa Patunon lebih sering disebut Sendang Duwur oleh masyarakat. Kini desa tersebut menjelma menjadi sebuah pemukiman yang semakin padat penduduk sehingga membutuhkan ulama lain yang dapat membantu Sunan Derajat. Tanggung jawab untuk menyebarkan agama Islam di Lamongan kemudian tidak hanya dipegang Sunan Derajat semata, tetapi juga Sunan Sendang Duwur. Tembang Pangkur. Sunan Derajat biasa menyampaikan ajaran Islam melalui tembang pangkur. Pangkur merupakan singkatan dari Pangudi Isin Quran. Dalam hal ini bisa diartikan sebagai upaya untuk sungguh-sungguh untuk mendalami makna Al-Quran. Tembang tersebut biasa dinyanyikan bersama alunan gamelan Singo Mengkok miliknya. Banyak yang menyebut gamelan tersebut mengandung kekuatan magis, apalagi jika disatukan dengan bacaan tembang pangkur. Dikisahkan pada suatu hari ada seorang penjahat sakti bernama Duratmoko. Tingkah lakunya sering merugikan dan meresahkan masyarakat. Akhirnya Sunan Bonang berniat memberi pelajaran pada berandal tersebut.
apalagi Duratmoko selama ini tidak mau mengakui perbuatan buruk yang dia lakukan pada masyarakat. Sunan Derajat mengutus para pengawalnya untuk menangkap Duratmoko. Dengan susah payah akhirnya mereka berhasil membawa Duratmoko ke hadapan Sunan Derajat. Kepada Duratmoko Sunan Derajat Justeru menyanyikan tembang pangkur diiringi lantunan suara gamelan singo mengkoknya. Kanjeng Sunan Derajat waktu itu menyampaikan pitutur melalui tembang pangkur. Sederhana memang saran beliau sampaikan melalui lirik dan diiringi alat musik, ujar juru kunci makam Sunan Derajat, Yahya ketika ditemui di komplek makam Sunan Derajat, Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Namun Duratmoko masih membisu, tidak mau mengakui kesalahannya. Akhirnya tembang pangkur dinyanyikan lebih keras, temponya dibuat lebih cepat. Isi tembang tersebut kurang lebih mengenai saran untuk jadi penolong bagi sesama. Hidup tidak boleh menyakiti dan memeras orang lain. Kita harus saling berdampingan tolong-menolong. Alunan tembang pangkur dan gamelan singo mengkok akhirnya membuat Duratmo menyerah. Dia seperti kesurupan. Karomah Kanjeng Sunan Derajat menembus sukanya. Akhirnya dia jera dan mengakui semua kesalahan yang pernah dilakukan, kemudian meminta maaf kepada Kanjeng Sunan dan masyarakat, ungkapnya. Berandal yang gagah perkasa itu takluk, dia meminta ampun dan meminta dijadikan pemeluk Islam. Akhirnya Duratmo menjadi murid Sunan Derajat. Duratmo kemudian diberi Sunan Derajat nama menjadi Ki Sulaiman. Namun tak lama setelah kejadian itu, Ki Sulaiman jatuh sakit, dalam keadaan koma.